Kita hidup di dunia di mana beberapa anak mendapatkan semua kemudahan, sementara yang lain terpaku pada keterbatasan. Ini bukan sekadar urusan keberuntungan atau nasib. Ini adalah kegagalan sistem yang seharusnya menawarkan pendidikan berkualitas untuk semua. Ketika sebuah anak lahir di lingkungan miskin, impian dan potensi mereka seringkali terkubur sebelum sempat tumbuh. Apa salah mereka? Kenapa pendidikan yang seharusnya menjadi hak asasi hanya menjadi milik segelintir orang? Setiap harinya, ribuan anak berjuang melawan ketidakadilan ini. Mereka menghadapi kondisi yang tidak adil, dan seringkali terpaksa mengorbankan masa depan mereka demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Harapan mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak terhalang oleh kenyataan pahit. Ini adalah panggilan untuk kita semua agar mulai menyadari dan bertindak. Kita tidak dapat membiarkan tempat lahir menentukan kualitas pendidikan yang didapat oleh anak-anak kita. Jika kita gagal untuk berubah, maka kita juga gagal sebagai masyarakat yang beradab. Banyak anak di daerah terpencil atau pinggiran kota tidak memiliki akses ke fasilitas pendidikan yang layak. Sekolah yang ada seringkali kekurangan guru, buku, dan bahkan sarana belajar yang basic. Ini bukan hanya masalah yang tampak sepele, melainkan tragedi yang berulang setiap tahun. Anak-anak tersebut seharusnya bisa bermimpi untuk menjadi apapun, tapi mereka terpaksa berhadapan dengan kenyataan bahwa pendidikan yang mereka terima tidak memadai. Ironisnya, anak-anak yang tumbuh di kota besar dengan akses pendidikan yang lebih baik, malah menganggap kesempatan ini remeh. Mereka bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya berjuang hanya untuk mengikuti pelajaran dasar. Ada kisah nyata seorang anak bernama Budi dari desa kecil. Setiap hari, dia berjalan kaki berjam-jam hanya untuk sampai ke sekolah yang tidak layak. Sekolah tersebut hanya memiliki satu guru untuk semua mata pelajaran, dan Budi merasa beban belajar yang dipikulnya terlalu berat. Dia berusaha untuk tidak putus asa, tetapi seringkali, dia merasa tertinggal dibandingkan teman-teman sebayanya yang tinggal di kota. Budi bukan satu-satunya. Di sudut lain Indonesia, ada anak-anak yang setiap harinya harus membantu orang tua mereka bekerja agar bisa mendapatkan sesuap nasi. Pendidikan menjadi pilihan kedua bagi mereka, sebuah kemewahan yang harus mereka korbankan. Di sini terdapat gambaran krisis pendidikan yang mendalam. Ketika pendidikan kalah oleh kebutuhan ekonomi, siapa yang bertanggung jawab? Kita seringkali cenderung mengabaikan hal ini seolah bukan urusan kita. Pendidikan adalah fondasi masa depan generasi. Tanpa pendidikan yang layak, kita menciptakan siklus kemiskinan yang tak ada habisnya. Ini lebih dari sekadar angka. Realitas ini adalah wajah dari jutaan anak yang terjebak dalam keterbatasan. Kita hidup dalam keadaan di mana pendidikan seharusnya bisa membebaskan, tetapi malah menambah beban yang harus mereka pikul. Ini bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi juga soal keadilan. Kualitas pendidikan yang didapatkan tidak boleh ditentukan oleh tempat lahir anak. Ketika kita membiarkan sistem ini terus berlanjut, kita berpartisipasi dalam penghancuran harapan dan masa depan anak-anak kita semua. Saat ini, saatnya untuk berbicara dan mengambil langkah nyata menuju keadilan pendidikan. Pendidikan yang layak adalah hak setiap anak, dan kita semua memiliki peran dalam memastikan bahwa hak ini dapat diakses oleh semua anak, tanpa terkecuali. Di sebuah kota kecil, terdapat seorang ibu bernama Siti yang setiap harinya bekerja keras untuk memberikan pendidikan bagi anak-anaknya. Siti harus memilih antara memenuhi kebutuhan sehari-hari atau mengalokasikan dana untuk membeli buku dan perlengkapan sekolah. Dia ingin anaknya mendapatkan pendidikan yang baik, tetapi kondisi ekonomi keluarga mengharuskan mereka untuk berjuang setiap bulan. Hal ini tentu saja berat bagi Siti yang selalu ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya.
Siti selalu berharap suatu hari bisa membawa anak-anaknya ke sekolah yang layak, yang bisa memberikan mereka masa depan yang lebih cerah. Namun, dalam kesehariannya, dia dihadapkan pada kenyataan pahit. Kadang-kadang dia terpaksa melewatkan makan demi memastikan anak-anaknya memiliki buku untuk belajar. Rina, anak Siti, sering merasa bingung mengapa sahabatnya di sekolah bisa memiliki semua peralatan sekolah yang baru, sedangkan dia harus puas dengan buku bekas yang sudah usang. Rina pun merasakan dampak dari situasi ini, merindukan pengalaman belajar yang lebih baik. Hal ini menjadi beban psikologis yang melibatkan rasa malu dan ketidakpuasan dalam hidup sehari-hari. Lain halnya dengan Andi, seorang mahasiswa yang tidak sengaja menunda tugas kuliah. Ia merasa terbebani oleh tekanan untuk berprestasi, namun saat itu juga teringat mimpi-mimpinya yang hancur akibat ketidakadilan pendidikan yang ia lihat di sekelilingnya. Setelah menyaksikan kondisi di sekitarnya, Andi tidak bisa tidur nyenyak, memikirkan teman-teman sekelasnya yang lebih beruntung, memiliki akses ke bimbingan belajar dan fasilitas yang memadai. Perasaan kecewa menghantuinya, seperti ada yang menghalangi langkahnya menuju mimpi. Kisah Budi memang bukan satu-satunya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemui banyak anak-anak lain yang merasakan hal yang sama. Ada juga Rina, seorang pelajar SMA yang harus menempuh jarak jauh hanya untuk sampai di sekolah tanpa jaminan kualitas pelajaran. Bahkan seringkali dia merasa tidak diperhatikan di kelas. Sementara itu, teman-teman di kota besar seolah terlahir dengan keuntungan tanpa pernah merasakan kesulitan yang ada di hadapannya. Tidak jarang, mereka merasa putus asa dan kehilangan motivasi. Ketika esok hari menunggu mereka dengan harapan yang lebih baik, kenyataan seringkali memukul kalah. Belum ada akses yang merata, dan masih banyak yang terjebak dalam ketidakadilan pendidikan. Kesulitan demi kesulitan datang silih berganti, membuat mereka merasa dunia tidak adil. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat belajar malah menjadi pengingat pahitnya kenyataan yang mereka hadapi. Mereka berjuang di tengah keterbatasan yang seolah tak ada habisnya. Direfleksikan dari kehidupan sehari-hari, kita melihat bahwa banyak orang menghadapi tantangan yang sama. Perjuangan anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak adalah gambaran dari ketidaksetaraan yang harus diatasi, dan sudah saatnya kita juga menyadari perjuangan mereka. Kita perlu membangun empati dan pemahaman bahwa mereka layak memiliki kesempatan yang sama. Melalui saling memahami dan berbagi cerita, kita bisa berkontribusi untuk mewujudkan keadilan pendidikan bagi semua. Setiap kisah, setiap pengalaman adalah bagian dari realita pahit yang tak terhindarkan, dan kita perlu berusaha bersama untuk menciptakan perubahan yang diinginkan. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita mendapatkan titik balik yang akan mengubah cara pandang kita. Saat Siti menyadari ada organisasi masyarakat yang membantu anak-anak di desanya mendapatkan pendidikan yang lebih baik, dia merasakan harapan baru. Dalam pertemuan tersebut, dia mendengar banyak cerita inspiratif dari anak-anak yang berjuang untuk meraih mimpinya. Kata-kata mereka seolah membangkitkan semangat baru di dalam dirinya. Hal-hal kecil yang dia lakukan mulai memberikan dampak yang positif, bukan hanya bagi keluarganya, tetapi juga bagi orang-orang di sekelilingnya. Siti kemudian bergabung dengan program tersebut, dan mulai terlihat perubahan kecil dalam hidupnya. Dia belajar berbagai cara untuk membantu tidak hanya anak-anaknya, tetapi juga anak-anak lain di lingkungan sekitarnya. Dengan setiap langkah kecil yang diambilnya, keyakinan itu perlahan-lahan mulai tumbuh. Dia ingin agar kemudahan akses pendidikan tidak hanya dinikmati oleh beberapa anak, tetapi juga semua anak tanpa kecuali. Saat dia berbagi ilmu, Siti merasa puas ketika melihat anak-anak yang tersenyum, seolah itu adalah hadiah terindah. Andi, di sisi lain,
menghadapi dilema ketika melihat teman-temannya yang tidak mampu bersekolah. Setelah terinspirasi oleh perubahan Siti, dia memutuskan untuk membagikan pengetahuan kepada anak-anak yang kurang beruntung di lingkungannya. Melalui program volunteer, Andi menemukan bahwa memperjuangkan pendidikan tidak hanya membangkitkan semangat, tetapi juga memberi energi positif bagi kehidupannya dan mereka yang terlibat. Cita-citanya untuk memberikan pendidikan yang lebih baik menjadi nyata, dan ia merasakan manfaat dari tindakan kecilnya, membawa dampak yang jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Seperti Siti dan Andi, siapapun bisa menjadi agen perubahan ketika kita menyadari betapa berartinya pendidikan bagi kehidupan orang-orang di sekitar kita. Melihat orang lain berjuang mampu menyadarkan kita akan pentingnya tindakan nyata untuk membantu. Saat perubahan dilakukan dengan tulus, dampak yang ditimbulkan bisa menyebar seperti api yang dinyalakan dalam kegelapan. Momen kecil ini dapat memberikan cahaya baru bagi kehidupan orang lain dan menciptakan harapan bagi generasi mendatang. Siti dan Andi adalah bagian dari sekian banyak contoh individu yang bertransformasi. Ketika seseorang mampu melihat makna lebih dari sekadar pendidikan, semangat berkobar untuk melakukan perubahan. Momen yang mereka alami bukan hanya mengubah hidup mereka, tetapi juga menyebar kepada orang lain. Kontribusi mereka menular dan membangkitkan harapan dari krisis pendidikan. Inilah saatnya bagi kita untuk lebih peka terhadap permasalahan di sekitar kita, dan ikut berperan aktif. Mari saling mendukung, agar pendidikan yang layak bisa dinikmati semua anak, bukan hanya segelintir yang beruntung. Menghadapi realitas pendidikan saat ini, kita perlu menyadari bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk berbagi suara kita. Ketidakadilan pendidikan bukan hanya masalah individu. Ini adalah masalah kolektif yang membutuhkan aksi nyata. Kita harus bersatu dan memastikan suara anak-anak yang kurang beruntung diangkat di setiap kancah. Karena mereka memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Setiap anak berhak untuk bermimpi dan mengejar cita-citanya tanpa dibatasi oleh kondisi di sekelilingnya. Ketika kita memilih untuk berbicara, kita mengguncang sistem yang telah berakar dalam ketidakadilan yang berlarut. Setiap langkah yang diambil, semua bentuk dukungan yang diberikan, dapat menjadi batu loncatan menuju perubahan yang signifikan. Jangan ragu untuk mendukung inisiatif dan program yang mendorong akses pendidikan yang lebih baik. Kita harus berani mendobrak batas-batas yang ada. Saatnya kita menjadi agen perubahan, bukan hanya sebagai penonton yang pasif. Mari kita menjalin kekuatan dengan bergerak bersama-sama menuju masa depan yang lebih baik untuk setiap anak. Kita harus terus-menerus berupaya tanpa henti. Ketidakadilan tidak akan sirna begitu saja tanpa keberanian untuk menghadapi dan menantangnya. Saatnya untuk menghapus batasan, berjuang bersama demi masa depan yang lebih cerah untuk setiap anak. Melalui upaya bersama, kita bisa mendorong perubahan yang diinginkan. Jangan biarkan ketidakadilan pendidikan terus berlangsung. Setiap suara kita penting dan berharga. Mari kita buktikan bahwa pendidikan berkualitas bukan hanya hak bagi sedikit orang, tetapi milik semua anak. Masa depan yang lebih baik dimulai dari sekarang, dan kita adalah bagian dari perubahan itu. Marilah kita semua bergerak dari sisi yang benar. Jika kita bersatu, masa depan pendidikan yang adil dan setara adalah mungkin.